Untuk mempermudah dalam perhitungan tikungan, kita bisa menggunakan Excel ini karena di sini sudah pakai rumus. Jadi ketika kita masukin kecepatan rencananya berapa, kemudian sudut tikungan berapa, nanti dia akan langsung terhitung sendiri gitu. Di sini teman-teman bisa lihat kalau perhitungan tikungan FC di sini, tikungan SCS di sini, dan tikungan SS di sini. Teman-teman bisa mencobanya. Nanti teman-teman pilih tikungan yang mau dipakai. Bagi teman-teman yang mau file Excel untuk menghitung tikungan ini, teman-teman bisa DM di Instagram ya. Bagusnya teman-teman coba dulu pakai manual, baru nanti untuk memastikan perhitungan kita itu nggak salah, kita pakai Excel. Halo guys, kali ini kita ada di tahap 2, dimana tahap 2 itu kita akan buat yang namanya alignment horizontal, dimana kemarin kita udah bikin grid sehingga kita dapat kontrol data, dimana yang hasil pengukuran pakai roll dengan hasil perhitungan maksudnya harus kecil sama dengan 0,04. Jadi kita masuk ke pengolahan data. Oke, baiklah, kita kali ini akan masuk ke perhitungan sudut jurusan, dimana sudut jurusan itu sendiri adalah garis yang kita ambil dulu ke arah utara. Jadi ini arah utara kita ya. Arah utara ini nanti dapatnya dari gambar asli. Di sana tertera arah utara di mana. Sudut jurusan adalah sudut. Jadi ini sudut yang diambil dari arah utara dan dilanjutkan ke garis as. Sudut jurusan adalah sudut yang diambil dari arah utara ke garis as. Begitu juga di sini. Sini sudut jurusan untuk delta PI1. Ini delta PI1 dengan PI2. Dimana kalau diluruskan ini punya deltanya si PI1. Ini juga ini PI2. Nah, sini teman-teman bisa lihat kalau ini punyanya sudut delta PI1, sedangkan ini sudut dari PI1 dengan PI2. Kalau ini diluruskan, maka kita akan dapat sudut dari delta PI1. Di sini kita punya delta PI2 dengan PI3, dan di sini juga kita akan ini arah utara di sini. Ini delta PI3 dengan B. Baiklah, ini ada perhitungan sudut jurusan di mana ada alfa IJ, arcus tan, delta X per delta Y. Delta X kita yang kemarin, delta X untuk PI1 adalah 8,8, sedangkan untuk delta PI1 ke PI2 itu adalah 20,30 dikurang 8,80. Oke, kita kurangin, nanti dapat deltanya. 8,80 ini adalah koordinat yang kita dapat dari bikin grid kemarin. Jadi delta X, jadi ini adalah X, ini X, sedangkan ini Y. Ini Y. Delta X itu yang sesudah 8,80 dikurang 0, kemudian yang 20,30 dikurang 8,8, dan begitu seterusnya. Jadi untuk sudut jurusan point intersection 1 itu arcus tangennya 8,80 dibagi 4,80 ya, dapatnya 61 komaan. Sedangkan point intersection 1 dengan point intersection 2, arcus tangen delta X per delta Y dapatnya 31, sekian. Kalau untuk point intersection 2 dengan point intersection 3 itu arcus tangen 21,7 dibagi 2,75 dapatnya 82, sekian. Sedangkan untuk sudut jurusan yang point intersection 3 dengan B itu arcus tangen dimana 12,85 dikurang 17,95 dapat 35, sekian. Jadi rumusnya ini ya, arcus tangen dimana delta X dibagi delta Y. Selanjutnya kita masuk ke sudut tikungan. Di sini ada 3 sudut tikungan. Yang pertama di tikungan 1, tikungan 2, dan tikungan 3. Nah, di sini kalau untuk sudut tikungan di tikungan 1 atau point intersection 1 itu kan alfa PI1 kali PI2 dikurang alfa di A PI1.
Next, kita masuk ke bentuk-bentuk tikungan. Tikungan pertama yang kita temukan adalah tikungan full cycle. Jadi kayak gini gambarnya, nanti kita gambar di AutoCAD, dimana nanti ada PI sebagai point of intersection atau sudut tangent, kemudian ada sudut tikungan delta PI, ada TC tangent circle, ada CT circle tangent. Jadi ini kita akan mencari TC, EC, dan LC. Ini rumusnya. Cek pada halaman 39 ya. Teman-teman bisa download linknya di Drive. Nah, di sini kita akan mencari TC, EC, dan LC. Dimana TC itu adalah jarak antara tangent circle dengan point intersection. Nanti kita cari EC, itu jarak dari PI ke lengkung peralihan. Kemudian akan mencari LC. LC itu panjang bagian tikungan. Nah, kita akan cari ini. Baiklah, kita udah sampai di data awal ya. Di sini ada VR sebagai kecepatan rencana. Kemudian ada sudut tikungan, ada jari-jarinya juga, jari-jari rencana, ada lengkung peralihan minimum, terus ada panjang minimum juga. Kita cari tadi TC dengan LC sama EC-nya. Kita masukin aja deh sesuai rumusnya. Rumus ini bisa teman-teman lihat di soft teori di halaman 39. Kedua, tikungan spiral, circle, spiral, dimana di sini bisa kita lihat kalau lengkung spiral merupakan peralihan dari bagian lurus ke bagian circle yang panjang diperhitungkan dengan gaya sentrifugal dari 0 pakai rumus ini. Kemudian nanti LS minnya pakai rumus ini. Di sini ada keterangannya ya. L itu panjang lengkung spiral, V itu kecepatan rencana, R itu jari-jarinya, C itu perubahan kecepatan. Nah, jadi tikungan SCS itu harus sesuai dengan kecepatan rencana dan tidak mengakibatkan adanya kemiringan tikungan yang melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Jadi ini syaratnya, kemiringan maksimum jalan antar kota 0,10. Jari-jari minimum untuk setiap kendaraan ditentukan berdasarkan kemiringan maksimum sama koefisiennya. Dan inilah gambar dari tikungan SCS. Nah, teman-teman kan di sini ada, lihat nih, ada TS. Kalau PI udah tahu ya, pole intersection. Kita di sini ada keterangannya. Kalau D itu jarak dari PI ke PI, V itu kecepatan rencana, delta itu sudut, R itu jari-jari, LS itu panjang lengkung spiral, LC itu panjang lengkung circle. Di sini teman-teman akan menggunakan rumus yang banyak kalau menggunakan tikungan SCS. Nah, mulai dari cari delta C nya dulu, dimana delta dikurang 2 theta S, kemudian LC, cari L, kemudian cari XS, YS nya, cari P, cari K, dan cari IS dan TS nya. Dan untuk tikungan yang kedua SCS, di sini udah ada kecepatan rencana, kemudian kita udah dapat tadi sudut tikungan, kemudian ada jari-jari rencananya, kemudian jari-jari minimumnya, kemudian ada LSR, kemudian ada LS min nya juga. Nah, ini juga bisa dipakai rumus ini 90 kali LS per V kali R. Kemudian untuk mencari theta C nya juga bisa pakai rumus ini. Selanjutnya juga cari LC dengan rumus ini, L XC nya, dimana nanti LS dikurang LS kubik per 40 R kuadrat. Cari K, cari EC, cari P, cari TS, dan cari IS. Kalau pakai tikungan SCS itu akan banyak rumusnya daripada full cycle. Untuk lebih jelasnya teman-teman juga lihat di halaman 41. Di sini ada penjelasan rumus-rumus yang akan kita gunakan, dari mana datangnya. Jadi kalau belum download file bisa komen aja di bawah. Oke, kita masuk ke tikungan ketiga, dimana tikungan ketiga itu SS, spiral.
digunakan pada tikungan yang tajam. Biasanya tikungan tajam itu di daerah-daerah yang sempit, kemudian juga di perbukitan. Perbedaan pemakaiannya itu, jadi ini perlu diingat. Di sini ada C 0, maka delta P-nya itu 2, theta S. LC-nya gitu. LC sama dengan 0, maka L-nya 2 LS. LS 2R per 360. Jadi ini rumus yang harus teman-teman ingat. Kalau SS ini juga berbeda pula perhitungannya dari kedua tikungan yang di awal. Nah, ini gambar dari tikungan SS sendiri. Nah, ini perhitungan dari awal untuk SS pakai rumus ini. Jadi karena salah ngitung. Cari theta S nya LS, L, KX nya, PX nya, KP, LS. Dimana nanti nih ada LS tikungan tuh harus kecil dari LS minimum. Ini syarat dari SS. Selamat menghitung ya, semoga berjaya.